Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Nah, kita akan membahas tentang contoh tipe pertama integral trigonometri. Di sini ada dua tipe soal. Yang pertama integral sin pangkat 5x dx. Sedangkan yang kedua integral cos pangkat 4x dx. Tadi sudah kita bahas bahwa untuk yang tipe pertama itu ada dua solusinya. Jika n-nya adalah bilangan ganjil, maka Anda harus menggunakan identitas Pitagoras. Namun, jika n-nya adalah bilangan genap, maka Anda harus menggunakan identitas setengah sudut. Nah, kita langsung saja selesaikan soal tipe yang pertama. Yaitu yang pertama di sini kita rubah dulu bentuknya menjadi sin 4x sin x dx. Ini adalah langkah awal untuk menyelesaikan soal ini. Kemudian setelah kita bentuk, kita akan merubah bentuk yang ini. Kita akan rubah. Di sini kita akan memasukkan sin kuadrat x pangkat 2 tetap sin x dx. Nah, di sini kita rubah lagi bentuk sin kuadrat x-nya. Karena dia merupakan n ganjil, maka kita menggunakan identitas Pitagoras. Jadi dirubah menjadi 1 min cos kuadrat x pangkat 2 sin x dx. Nah, di sini kita operasionalkan integral 1 min 2 cos 2x plus cos pangkat 4x dikenakan sin x dx. Nah, di sini sudah bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi integral dari sin x dx agar lebih mudah kita breakdown saja. Kemudian yang kedua di sini minus integral 2 cos kuadrat x sin x dx. Kemudian tipe yang terakhir adalah plus integral cos pangkat 4x sin x dx. Nah, sudah terlihat ya, ini sudah ada solusinya. Silakan dibuka materi tentang integral baku. Jadi integral dari sin x dx adalah minus cos x. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini cosnya yang akan kita integralkan. Nah, sama di sini juga cos, di sini bentuknya sudah sama, maka kita akan merubah bentuk yang ini, bentuk sin x dx ini ke dalam bentuk cos x. Nah, apakah mungkin kita misalkan saja di sini, kita misalkan di sini x-nya adalah cos x. Kita misalkan karena kita mau merubah bentuk sin x dx ke dalam cos. Nah, pada saat saya menurunkan dx, maka di sini adalah sin turunan dari cos adalah min sin x dx. Jadi kalau saya tanya yang di atas d cos, di sini x-nya saya ganti yang di atas. Jadi d cos x itu sama dengan min sin x dx. Nah, yang di atas sin x dx, sedangkan yang di bawah minus. Maka jika saya mau merubah ini dalam bentuk dalam bentuk d cos x, maka kita harus menambahkan di sini negatif. Jadi di sini saya ganti, di sini saya turunkan sedikit. Jadi di sini tadi sudah min cos x, di sini minus 2 di sini. Kemudian kita integralkan dulu, kita tulis dulu cos kuadrat x ini berubah menjadi minus d cos x. Kenapa minus? Karena di sini hasil dari d cos x adalah minus sin x dx, sedangkan soalnya sin x dx. Jadi kita harus menambahkan negatif juga agar dia menjadi positif. Ini sama ya, plus integral cos 4x di sini berubah menjadi min d cos x. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa mainkan di sini masih tetap min
cos X min 2. Di sini negatifnya bisa dikeluarkan jadi positif. Jadi cos kuadrat X d cos X ini sama seperti X kuadrat dx. Sama, saya misalkan sama. Kenapa? Karena ini bentuk X, di sini bentuknya X. Sedangkan yang di sini bentuknya cos, di sini bentuknya cos. Jadi dia sudah sama. Kalau sudah sama, jadi ini sama seperti integral biasa, integral yang sudah Anda pelajari di semester 1. Jadi di sini kalau integral biasa saya bantu untuk mengingat jika Anda lupa, ini berubah menjadi integral. Di sini adalah di sini 2-nya turun ke bawah ditambahkan 1. Jadi sepertiga X pangkat 3 plus C. Seperti itu. Sama dengan yang di sini karena dia diintegralkan terhadap d cos X-nya. Jadi di sini 2-nya pangkat ke bawah jadi di sini saya ganti warna. Di sini 2/2 ditambah 1 jadinya 3. Kemudian cosnya tetap, cos di sini berubah menjadi 3x. Seperti itu. Plus di sini ada plus dikalikan negatif, jadinya tetap negatif. Jadi di sini berubah menjadi 1/5 cos pangkat 5x plus c. Nah, ini adalah cara untuk mengerjakan tipe soal yang pertama. Di sini bisa dilihat seperti itu. Untuk yang tipe kedua, kita coba apakah masih muat ataukah harus dihapus. Kita rubah. Di sini bisa dilihat pangkatnya adalah bilangan genap. Maka Anda menggunakan identitas setengah sudut. Di sini sama dengan, saya pakai spidol biru saja. Jadi di sini cos kuadrat X pangkat 2 dx. Nah, di sini dirubah menjadi integral identitas setengah sudut. Jadi 1 min plus cos 2x/2 dipangkatkan 2 dx. Nah, di sini bisa kita breakdown. Jadi 2-nya dipangkatkan 2, jadi kita keluarkan menjadi 1/4 integral. Jadi tinggal 1 plus cos 2x dx. Jadi di sini bisa dilihat, dikuadratkan ya, sama dengan 1/4 tetap integral. Di sini dioperasionalkan, dikerjakan jadi 1 plus 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x dx. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan semuanya jadi 1/4 integral 1 dikalikan dx. Saya tulis terlebih dahulu, kemudian ditambah integral di sini 2 cos 2x dx, kemudian ditambah integral cos pangkat 2 2x dx. Nah, seperti ini. Di sini sudah kelihatan, di sini 1/4 integral dari dx adalah x. Nah, di sini bisa dilihat 2 di sini ini bisa pindah ke belakang karena dia perkalian, jadi bisa moving. Jadi karena dia pindah ke belakang, maka berubah menjadi integral. Kita tulis dulu ya, integral cos 2x 2 dx ditambah integral di sini sama seperti yang tadi ya. Kita selesaikan ini, kita tulis dulu aja biar tidak bingung. Nah, bisa dilihat ya di sini x-nya masih 1, sedangkan yang di depan di sini cosnya 2x. Maka agar lebih mudah dioperasionalkan, kita harus menyamakan yang ini. Yang ini harus disamakan dengan yang ini. Seperti itu. Nah, jika yang tadi bisa dilihat di sini kan kita tadi menyamakan sin x ds, ternyata adalah d cos x. Seperti itu, tapi di sini ada negatifnya. Nah, kita rubah. Apakah
ini bisa berubah atau tidak. Untuk Anda yang pemula, lebih baik ditulis permisalkan dulu biar lebih nyambung. Kita misalkan di sini X-nya sama dengan 2X. Kenapa? Karena kita mau merubah dia ke dalam bentuk 2X. Ketika saya menurunkan dx sama dengan di sini 2dx. Seperti itu. Kalau saya turunkan ke atas jadi dx yang diganti yang di atas 2x sama dengan 2dx. Ternyata sama. Jadi kalau sama kita bisa langsung eksekusi. Saya ganti di sini biar tidak tertabrak. Jadi di sini 1/4 x-nya tetap plus setengah cos 2x ini berubah menjadi yang di bawah. Jadi d2x ditambah integral cos pangkat 2 2x ganti juga di sini d2x. Agar menjadi d2x maka di depan harus ditambahkan dengan setengah di sini. Nah, saya ulangi lagi, kenapa saya menambahkan setengah? Karena di sini masih dalam bentuk x, sedangkan yang dari soal 2x. Jadi kita agar lebih mudah kita buat dia menjadi 2x. Jadi di sini harus ditambahkan 2. Di depan sini harus ditambahkan 2 seperti ini, 2dx. 2dx dikali berapa agar tetap 1, jadi dikalikan setengah. Begitu. Jadi kalau sudah begini sudah bisa diselesaikan sama dengan 1/4 X ditambah ini sama seperti yang tadi. Jadi berubah menjadi setengah cos pangkat 2 2x. Kemudian ditambah yang ini berubah menjadi 1/2 dikalikan 1/2 dikalikan 1/3 cos pangkat 3 2x C. Seperti itu. Jadi hasil akhirnya adalah 1/4 x ditambah di sini setengah cos kuadrat 2x ditambah 1/6 cos pangkat 3 2x plus C. Nah, ini adalah jawaban tipe kedua. Saya ulangi lagi ya agar Anda tidak keliru. Jadi di sini triknya, selain Anda harus bisa menentukan identitas apa yang harus Anda gunakan, apakah itu identitas trigonometri, identitas Pitagoras ataukah identitas tang sudut, Anda juga harus mulai pandai merubah bentuk. Seperti yang pertama tadi, soal yang pertama di sini, kenapa saya merubah sin x dx-nya? Karena agar saya bisa mengoperasionalkan tadi di sini. Jadi biar dia saya operasionalkan terhadap cos-nya. Jadi dia bentuk seperti integral biasa. Pun sama dengan yang di sini. Jadi di sini sudah dirubah juga. Jadi agar dia sama, jadi karena di sini terhadap cos 2x, maka yang dx itu dirubah ke dalam bentuk 2x seperti ini. Nah, untuk selanjutnya akan banyak sekali tipe-tipe soal yang menggunakan seperti ini. Jadi Anda harus merubah di bagian belakangnya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi ke materi tipe kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.